Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mira Ramadini Fitria Pasabi dengan NIM 2003010040 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini di video kali ini saya akan membahas mengenai bagian otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan bahasa. Simak materi yang akan saya berikan. Sebelum mengetahui bagian mana sih fungsi otak yang berkaitan dengan bahasa, kita perlu tahu dulu nih apa sih itu bahasa. Menurut Sumarmo Markam, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antara individu yang diucapkan. Dalam pengertian luasnya, bahasa ialah sarana komunikasi antara individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan kode-kode lainnya. Bahasa merupakan bagian penting pada proses-proses kognitif. Sulit membayangkan bagaimana sebuah peradaban tanpa adanya bahasa. Bahasa merupakan sistem kognitif manusia, diatur oleh rumus-rumus yang unik, dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga pada akhirnya dipakai oleh manusia sebagai alat komunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dalam organ tubuh, terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia, termasuk berbahasa, yaitu otak dan pikiran. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga batang otak. Bagian batang otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpal-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia. Salah satunya tentu saja adalah bahasa. Korteks cerebral terdiri atas dua bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual atau melihat, memperkirakan, atau memahami ruang atau benda secara tiga dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa, di samping tentu saja proses kognitif yang lainnya. Koordinasi di antara keduanya dimungkinkan karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer ini, yakni corpus callosum. Struktur yang berbentuk mirip tulang rawan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua hemisfer. Nah, fungsi otak yang berkaitan dengan bahasa ada dua nih. Bagian area Broca, yaitu area Broca pada otak, ditemukan oleh Paul Brola atau ahli saraf Prancis ketika sedang meneliti pasien yang sedang mengalami kesulitan dalam bahasa atau disebut afasia. Area Broca terletak di frontalis superior, di lobus frontalis pada korteks otak besar. Area Broca tidak hanya berfungsi dalam bahasa dalam sistem motor, tetapi juga terlibat dalam kemampuan bahasa yang sangat kompleks seperti proses kata, tata bahasa, membedakan kalimat aktif dan pasif, subjektif, verbal, objek, dan keterangan. Area Broca ini terletak berdekatan dengan area Wernicke. Keduanya ditemukan hanya pada salah satu belahan otak saja, yaitu belahan otak kiri. Keduanya juga berfungsi untuk mengontrol kemampuan bahasa. Nah, area Wernicke ini adalah area di otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Area ini terletak di lobus temporal dan divisualisasikan di sebelah kiri bagian otak. Namun, lokasi pasti dari area Wernicke ini
masih diperdebatkan saat ini. Area Wernicke memiliki kaitan dengan area Broca di otak. Apabila peran area Broca dikaitkan dengan produksi kata-kata, maka area Wernicke berperan dalam pemahaman terhadap suatu perkataan. Jadi di sini kalian bisa tahu ya bagian mana fungsi otak manusia yang berkaitan dengan bahasa.